Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mas Diana Silvia Sinaga dari kelas reguler A, Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mereview dua buku. Yang pertama sebagai buku utamanya itu adalah Dinamika Sejarah Asia Selatan, yang ditulis oleh Dr. Andes Suwarno MSI. Dalam buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini terdapat 16 bab dan saya akan menjelaskan setiap babnya dengan ringkasan yang sedikit saja ya. Sebagai buku pembanding, saya memilih buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Nurzengki Ibrahim MM. Di sini ada 10 bab yang akan saya bahas juga setiap babnya. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita ke review buku yang pertama. Bab pertama ada Geografi Kawasan Asia Selatan. Istilah Asia Selatan adalah satu kawasan geopolitik di selatan benua Asia yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Kawasan ini dikenal juga sebagai anak benua India karena bentuk daratannya yang menyerupai tiga raksasa, dipisahkan oleh Asia Tengah dan Timur, oleh Himalaya di utara, dan berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan. India memiliki beragam sebutan sepanjang sejarah, di antaranya Barat, Hindustan, dan India sendiri. Nama India berasal dari kata Indus, sebuah sungai penting di kawasan Asia Selatan. Sedangkan Barat berasal dari nama legendaris seorang raja dalam epik India dan digunakan secara resmi dalam bahasa Hindi. India merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, ditandai oleh keragaman etnis, budaya, dan agama. Penduduknya bercampur antara keturunan bangsa Arya, Dravida, serta kelompok suku lainnya, sehingga menjadikan India sebagai negara dengan dinamika sosial yang sangat kompleks. India dikenal sebagai negara dengan ratusan bahasa daerah, yang resmi memiliki dua bahasa nasional seperti Hindi dan Inggris. Selain itu, bahasa-bahasa regional seperti Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, dan lain-lain menjadi penanda keragaman budaya dan identitas masyarakat India. Di bab 2 ada pembagian mandala budaya India. 4 mandala budaya. Mandala budaya India terdiri menjadi 4 kawasan utama. Yang pertama, ada mandala lembah Sungai Indus atau Punjab, wilayah subur yang berkembang sejak zaman peradaban Indus, pusat aktivitas suku Sikh serta pintu masuk bagi berbagai bangsa ke India. Yang kedua, mandala lembah Sungai Gangga, merupakan pusat peradaban Hindu-Pasik di mana kota-kota penting seperti Kosala, Magadha, dan Pataliputra berkembang menjadi pusat agama dan politik. Yang ketiga, mandala dataran tinggi Dekkan atau Tanah Selatan, wilayah selatan yang dikenal dengan karakter masyarakatnya serta budaya lokal yang kuat. Yang keempat, mandala budaya Tamil, daerah berbasis pertanian. Masyarakat Tamil terkenal dengan budaya cinta damai dan tradisi unik, membentang dari Benggala sampai ke selatan India. India dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang berasal dari migrasi ribuan tahun lalu. Kelompok utama mencakup etnis Arya, Dravida, dan suku-suku pribumi. Perpaduan etnis ini membentuk keragaman tradisi, sistem kasta, adat istiadat, dan agama di India hingga saat ini. Asal-usul bangsa India yang berbahasa Arya. Sejarah mencatat bahwa bangsa Arya sebagai kelompok migran dari utara atau diduga berasal dari stepa Eurasia yang membawa bahasa Indo-Arya ke India dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat serta kebudayaan, termasuk dalam penyusunan kitab Veda dan pembentukan sistem kasta sosial. Pada bab 3, kita membahas fokus pada kebudayaan India purba, mulai dari kehidupan masyarakat Paleolitik yang berburu dan meramu, menggunakan alat-alat batu kasar dalam bertahan hidup. Periode Neolitik menandai pergeseran penting dengan manusia mulai menetap dan mengembangkan pertanian serta peternakan yang membawa kompleksitas sosial dan budaya baru. Zaman logam menyoroti kemajuan teknologi lewat pengolahan logam tembaga dan perunggu yang menggantikan alat batu, memungkinkan pembangunan alat dan senjata yang lebih efektif. Puncaknya adalah peradaban lembah Sungai Indus, sebuah peradaban maju dengan tata kota yang terencana, sistem sanitasi yang berkembang, seni dan perdagangan yang luas, menunjukkan tingkat kemajuan sosial ekonomi yang luar biasa pada zamannya. Di bab 4 ada kebudayaan Arya pada masa Weda. Yang pertama, periode Weda.
Masa Weda berlangsung sejak migrasi bangsa Arya ke India. Kitab-kitab Weda menjadi dasar religius dan sosial budaya masyarakat Arya yang turut membentuk sistem sosial atau varna atau kasta, ritual, filsafat, dan pola pikir masyarakat klasik India. Periode ini menjadi tonggak awal berkembangnya sistem pendidikan, bahasa Sanskerta, dan tradisi upacara keagamaan. Yang kedua, periode agama Buddha. Zaman Buddha dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ketika Siddhartha Gautama mengajarkan ajaran Buddha yang kemudian menyebar luas di India dan Asia. Perubahan besar terjadi dalam sistem nilai spiritual, seni, serta praktik sosial masyarakat. Banyak peninggalan bangunan megah seperti stupa dan kuil Buddha didirikan pada masa ini. Yang ketiga ada periode sesudah agama Buddha. Setelah masa kejayaan Buddha, masyarakat India mengalami transformasi dalam budaya dan agama. Hindu tetap menjadi agama mayoritas, tetapi pengaruh ajaran Buddha terbawa dalam seni, hukum, dan tata sosial. Zaman ini juga ditandai dengan masuknya pengaruh luar seperti Islam dan kemudian kolonialisme yang semakin memperkaya keragaman budaya di India. Selanjutnya kita bahas bab 5, Kerajaan Magadha dan hubungan dengan dunia barat. Pada bab ini kita membahas sejarah Kerajaan Magadha, salah satu kerajaan paling berpengaruh di India kuno yang menjadi pusat politik dan budaya terbesar pada masanya. Selanjutnya kita bahas bab 6, Dinasti Kushana dan hubungan dengan dunia barat. Dinasti Kushana memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah India, terutama dalam membuka hubungan yang lebih luas antara India dengan dunia barat. Asal-usul dinasti ini berakar dari kerajaan Indo-Bactria, hasil perpaduan antara bangsa Yunani yang menetap di Asia Tengah setelah menaklukkan Alexander Agung dan masyarakat lokal India. Dari perpaduan ini, lahirlah kekuasaan baru yang dikenal sebagai dinasti Kushana. Pada masa pemerintahan Raja Kanishka, dinasti ini menjadi puncak kejayaannya. Kanishka dikenal sebagai raja besar yang tidak hanya kuat dalam bidang militer, tetapi juga pelindung seni dan agama. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Asia Tengah, Afghanistan, dan India Utara. Dan ada bab 7, integrasi di bawah dinasti Gupta dan Harsha. Periode dinasti Gupta sering disebut sebagai zaman keemasan India karena pada masa inilah India mengalami kemajuan luar biasa di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, kesenian, sastra, filsafat, dan teknologi. Dinasti ini mampu mempersatukan kembali India setelah masa perpecahan panjang akibat runtuhnya dinasti Kushana. Pemerintahan yang stabil dan sistem administrasi yang baik membuat perekonomian India berkembang pesat. Pada masa dinasti Gupta, para ilmuwan seperti Aryabhata dan Parahamihira memberikan sumbangsi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Sementara itu, karya sastra dan drama dari Kalidas menggambarkan tingginya peradaban budaya pada masa ini. Seni dan arsitektur pun mencapai bentuk klasiknya seperti pada pembangunan kuil-kuil Hindu dengan pahatan indah. Setelah dinasti Gupta melemah, muncul tokoh besar bernama Raja Harsha Vardhana yang memerintah India bagian utara. Ia dikenal sebagai raja yang arif, pelindung agama Buddha, serta penganut nilai toleransi antar umat beragama. Harsha berhasil mempersatukan kembali banyak wilayah India di bawah kekuasaannya, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat. Selanjutnya bab 8, kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan. Pada bab ini menjelaskan bahwa perkembangan peradaban besar di wilayah India bagian selatan yang dikenal memiliki ciri khas tersendiri dibanding India Utara. Kawasan ini menjadi pusat penting kebudayaan, agama, dan perdagangan, terutama karena posisinya yang strategis di jalur laut internasional. 3 kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam pembangunan kejayaan India Selatan adalah dinasti Pallava, dinasti Chalukya, dan dinasti Chola. Ketiganya memiliki peranan besar dalam perkembangan seni, arsitektur, pemerintahan, serta penyebaran budaya Hindu dan Buddha ke wilayah Asia Tenggara. Secara keseluruhan, kerajaan-kerajaan di India Selatan bukan hanya membangun kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga melahirkan warisan budaya yang monumental melalui arsitektur, seni, dan perdagangan. Pengaruh mereka meluas hingga ke Asia Tenggara dan menjadi bagian penting dari sejarah peradaban Asia. Pada bab 9, proses Islamisasi anak benua India. Masuknya Islam ke anak benua India. Islam masuk ke India sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Para pedagang Arab memperkenalkan ajaran Islam di pesisir Gujarat dan
Malabar melalui hubungan dagang yang damai. Penaklukan militer oleh Muhammad bin Qasim ke wilayah Sind tahun 711 Masehi menjadi awal berdirinya pemerintahan Islam di India. Dari sana, Islam terus menyebar ke berbagai daerah hingga akhirnya muncul kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Yang selanjutnya, strategi dakwah, perang atau damai. Proses penyebaran Islam di India terjadi melalui dua cara utama, yaitu penaklukan politik dan dakwah damai. Melalui penaklukan, para penguasa Islam memperluas wilayah dan memperkenalkan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Namun, penyebaran yang paling berpengaruh adalah melalui dakwah damai oleh para sufi, ulama, dan pedagang yang menyebarkan Islam lewat teladan hidup, pendidikan, dan kegiatan sosial. Pendekatan lembut dan toleran para sufi membuat Islam diterima oleh masyarakat tanpa paksaan. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap rakyat India. Maksudnya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat India. Pertama itu dibilang politik, yaitu munculnya sistem pemerintahan baru yang terpusat dan adil seperti pada masa Mughal. Di bidang sosial, ajaran Islam menentang sistem kasta dan menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Di budaya, terjadi perpaduan budaya Islam dan India, melahirkan seni, sastra, dan arsitektur khas seperti Taj Mahal. Yang terakhir, di bidang agama, yaitu nilai-nilai spiritual Islam dan ajaran Sufi menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya bab 10, Sultan-Sultan Delhi. Pada bab ini kita membahas tentang kemunculan dan perkembangan Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di India pada abad pertengahan. Setelah penaklukan oleh kaum muslim dari Asia Tengah, berdirilah Kesultanan Delhi yang menjadi pusat pemerintahan Islam di India Utara selama lebih dari 3 abad. Kesultanan ini mengalami masa kejayaan dan kemunduran di bawah beberapa dinasti besar. Selanjutnya pada bab 11, integrasi di bawah Imperium Mughal. Bab ini membahas tentang masa keemasan India di bawah kekuasaan Imperium Mughal 1521 sampai 1858 Masehi. Kekaisaran Mughal menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling makmur dalam sejarah India. Pemerintahan Mughal membawa kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan seni arsitektur. Selanjutnya pada bab 12, dari kolonialisme Inggris menuju pergerakan kebangsaan India. Bab ini menjelaskan bagaimana India jatuh ke dalam kekuasaan kolonialisme Inggris dan bagaimana penindasan tersebut memunculkan gerakan nasionalisme di kalangan rakyat India. Pada awalnya, Inggris datang ke India melalui East India Company yang berdagang rempah-rempah pada abad ke-17. Namun, lambat laun, mereka memperluas kekuasaan politik dengan mengambil alih wilayah-wilayah penting. Setelah kemenangan Inggris dan pertempuran Plassey 1757 Masehi melawan Nawab Bengal, India resmi berada di bawah kekuasaan kolonial. Pada bab 13, yaitu membahas perjalanan panjang bangsa India dalam meraih kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris. Semangat nasionalisme di India mulai tumbuh pesat setelah berakhirnya Perang Dunia I dan II, ketika rakyat semakin sadar akan pentingnya persatuan serta kebebasan dari penjajahan. Dalam perjuangan ini, muncul tokoh-tokoh besar yang menjadi penggerak utama seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Gandhi dikenal sebagai sosok sentral dengan gagasan perlawanan tanpa kekerasan melalui gerakan kooperatif dan prinsip satyagraha, yaitu perjuangan moral melawan ketidakadilan. Cara perjuangan damai ini berhasil menggerakkan jutaan rakyat India dari berbagai kalangan untuk melawan penjajahan secara terhormat dan bermanfaat. Setelah melalui beberapa aksi, protes, dan negosiasi yang panjang, Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada India pada tahun 1947. Namun, perbedaan pandangan antara umat Hindu dan Muslim menimbulkan pembagian wilayah menjadi 2 negara, yaitu India dan Pakistan. Selanjutnya pada bab 14, peran Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Pada bab ini kita membahas secara menyeluruh tentang peran penting Muhammad Iqbal sebagai filosof, penyiar, dan pemikir muslim modern yang menjadi sumber inspirasi lahirnya negara Pakistan.
Iqbal mampu membangkitkan semangat dan kesadaran umat Islam di India agar tidak terpuruk di bawah tekanan penjajahan dan mayoritas Hindu. Bab ini ditutup dengan kesimpulan yang menjelaskan bahwa meskipun Iqbal telah meninggal dunia sebelum Pakistan resmi merdeka pada tahun 1947, gagasan dan perjuangannya tetap hidup dalam semangat bangsa Pakistan. Ia dikenang sebagai bapak spiritual Pakistan yang meletakkan dasar intelektual dan moral bagi berdirinya negara tersebut. Bab 15, Akar Konflik India dan Pakistan soal Kashmir. Bab ini membahas secara menyeluruh tentang konflik panjang antara India dan Pakistan yang berawal dari perebutan wilayah Kashmir. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa masalah ini sudah muncul sejak kedua negara merdeka pada tahun 1947 dan masih menjadi persoalan hingga kini. Pada bagian latar belakang geografis Kashmir, menggambarkan bahwa Kashmir terletak di posisi yang sangat strategis di antara India, Pakistan, dan Tiongkok. Wilayah ini juga kaya akan sumber daya air dan memiliki keindahan alam yang luar biasa sehingga menjadi daerah yang sangat diperebutkan. Untuk bab terakhir yaitu bab 16, lahirnya negara Bangladesh 1971. Bab ini menceritakan proses terbentuknya negara Bangladesh yang sebelumnya merupakan bagian dari Pakistan Timur. Di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa perpecahan ini terjadi karena adanya ketidakadilan dalam politik, ekonomi, dan sosial yang dirasakan oleh rakyat Pakistan Timur sejak awal berdirinya Pakistan. Pada bagian latar belakang geografis Bangladesh, digambarkan wilayah Bangladesh yang terletak di delta Sungai Gangga, Brahmaputra. Daerah ini memiliki penduduk yang padat dan perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian. Selanjutnya, pada bagian sekilas ringkasan sejarah Benggala menelusuri perjalanan sejarah wilayah tersebut, mulai dari masa kejayaan Mughal, masa penjajahan Inggris, hingga bergabungnya Benggala Timur dengan Pakistan pada tahun 1947. Bagian kesimpulan menegaskan bahwa lahirnya Bangladesh menjadi bukti kegagalan Pakistan dalam menjaga persatuan dan kemakmuran antar wilayahnya. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pemerataan, keadilan, dan kesetaraan dalam sebuah negara yang memiliki banyak perbedaan etnis dan budaya. Kita akan membahas tentang buku pembanding, yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab ini membahas alasan penting mempelajari sejarah Asia Selatan. Kawasan ini merupakan tempat lahirnya peradaban besar seperti lembah Indus serta agama-agama besar dunia, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita memahami perjalanan sejarah kawasan ini, menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai warisan budaya yang beragam. Pembahasannya mencakup perkembangan sosial, politik, dan budaya dari masa kuno hingga modern, termasuk masa penjajahan dan kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Di bab ini dijelaskan sejarah panjang Asia Selatan dari masa awal hingga kemerdekaan. Dijelaskan kondisi geografisnya yang subur dan mendukung kehidupan masyarakat agraris. Kemudian muncul peradaban lembah Indus diikuti oleh perkembangan agama Hindu dan Buddha yang membentuk Buddha India. Masuknya Islam melalui perdagangan dan penaklukan membawa pengaruh besar, terutama pada masa Kesultanan Delhi dan Mughal. Selanjutnya, datang bangsa Inggris yang menjajah kawasan ini. Penjajahan menimbulkan penderitaan hingga akhirnya muncul gerakan perlawanan dan nasionalisme yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Gandhi dan Jinnah. Hasilnya, pada tahun 1947 lahirlah negara-negara merdeka seperti India dan Pakistan. Pada bab 3 yaitu memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Pada bab 3 ini dijelaskan bagaimana hubungan antar negara di kawasan Asia Selatan setelah kemerdekaan negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan sebenarnya memiliki sejarah yang saling berkaitan karena berasal dari akar budaya yang sama. Meski sering terjadi konflik politik, terutama antara India dan Pakistan, negara-negara ini tetap berusaha bekerja sama melalui organisasi seperti SAARC atau ASEAN Association for Regional Cooperation untuk membangun kawasan yang damai dan sejahtera. Bab ini mengajarkan kita bahwa sejarah masa lalu seperti kolonialisme dan perpecahan masih sangat memengaruhi hubungan sosial dan politik di kawasan Asia Selatan sampai sekarang. Pada bab 4, mengenal sejarah India. Bab
Pada bab ini membahas perjalanan panjang sejarah India dari masa kuno hingga masa modern. Pada masa awal, muncul peradaban lembah Indus yang menjadi salah satu peradaban tertua di dunia, serta berkembangnya ajaran Hindu dan Buddha yang sangat mempengaruhi budaya dan kepercayaan masyarakat India. Memasuki masa pertengahan, berdirinya kerajaan-kerajaan seperti Maurya, Gupta, dan Mughal yang membawa kemajuan besar dalam bidang politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Pada masa modern, India mengalami masa penjajahan Inggris yang berlangsung cukup lama, hingga akhirnya rakyat bangkit memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. India berhasil merdeka pada 15 Agustus 1947. Kini India dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang besar. Selanjutnya pada bab 5, mengenal sejarah Pakistan. Yang pertama itu pada masa kuno. Pada masa lampau atau masa kuno, wilayah yang kini menjadi Pakistan merupakan bagian penting dari peradaban Sungai Indus. Salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia kuno. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan kemajuan luar biasa dalam tata kota, arsitektur, serta sistem perdagangan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan, termasuk bangsa Arya dan Persia. Pengaruh kerajaan besar seperti Maurya dan Kushan turut memperkaya budaya lokal dan memperluas penyebaran agama Buddha di kawasan tersebut. Yang kedua, di masa pertengahan. Pada masa pertengahan, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Pakistan melalui penaklukan perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-13. Dinasti-dinasti seperti Ghaznawi, Ghurid, dan Kesultanan Delhi menjadikan wilayah ini sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Selatan. Kota Lahore dan Multan tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya spiritualis Islam. Di masa ini pula terjadi perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh Timur Tengah yang kemudian membentuk ciri khas budaya Pakistan hingga sekarang. Yang terakhir pada masa modern. Periode modern Pakistan dimulai sejak berdirinya negara ini pada tahun 1947 setelah memisahkan diri dari India karena perbedaan agama dan pandangan politik. Selanjutnya pada bab 6, mengenal sejarah Bangladesh. Yang pertama, Bangladesh pada masa kuno atau lalu. Bangladesh dahulu dikenal sebagai bagian dari wilayah Benggala yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di India Timur. Pada masa kuno, wilayah ini dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan seperti Pala dan Sena yang memperkaya seni, sastra, serta filsafat di kawasan tersebut. Selanjutnya, sejarah Bangladesh pada masa Madya atau pertengahan. Pada masa Madya, Benggala mengalami masuknya pengaruh Islam melalui para pedagang Arab dan penaklukan oleh dinasti Muslim. Islam menjadi agama mayoritas dan muncul kerajaan Islam Benggala yang makmur. Kehidupan masyarakat dipenuhi dengan kegiatan ekonomi agraris, perdagangan laut, dan perkembangan seni kaligrafi, serta arsitektur Islam. Sejarah Bangladesh pada masa modern atau kini. Bangladesh modern lahir setelah peristiwa pemisahan dari Pakistan Timur pada tahun 1971 setelah Perang Kemerdekaan. Bangladesh berdiri sebagai negara merdeka dengan identitas budaya dan bahasa sendiri, yaitu Bengali. Masa modern Bangladesh ditandai dengan perjuangan ekonomi dan kemajuan sosial. Kini, Bangladesh dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Selatan. Selanjutnya pada bab 7, mengenal sejarah Sri Lanka. Sejarah Sri Lanka pada masa kuno. Sri Lanka memiliki sejarah kuno yang berakar pada peradaban Sinhalese dan Tamil. Agama Buddha masuk ke Sri Lanka pada abad ketiga sebelum Masehi melalui misi dari India, menjadikan negara ini pusat ajaran Theravada. Kerajaan Anuradhapura dan Polonnaruwa menjadi simbol kejayaan Sri Lanka kuno dengan peninggalan arsitektur dan patung Buddha yang megah. Sejarah Sri Lanka pada masa Madya atau pertengahan. Pada masa pertengahan, Sri Lanka sering terlibat konflik internal antar kerajaan Sinhalese dan invasi India dari selatan. Pengaruh perdagangan luar negeri dengan Arab, Tiongkok, dan Asia Tenggara memperkaya budaya setempat.
Namun, pada masa ini juga mulai terjadi kolonialisasi awal oleh bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Selanjutnya, ada sejarah Sri Lanka masa modern atau kini. Sri Lanka memasuki masa modern ketika dijajah oleh Inggris pada abad ke-19 dan akhirnya merdeka tahun 1948. Setelah kemerdekaan, negara ini mengalami konflik etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil yang menyebabkan perang saudara panjang. Kini, Sri Lanka tengah membangun kembali stabilitas politik dan ekonomi serta pariwisata. Selanjutnya pada bab 8, yaitu mengenal sejarah Maladewa. Sejarah Maladewa pada masa kuno. Kepulauan Maladewa memiliki sejarah panjang sebagai tempat persinggahan pelaut dan pedagang dari India, Arab, dan Afrika. Pada masa kuno, masyarakat Maladewa menganut kepercayaan Buddha dan Hindu sebelum kedatangan Islam. Sejarah Maladewa pada masa Madhya ke pertengahan. Pada abad ke-12, Islam mulai masuk ke Maladewa dan menjadi agama resmi. Pemerintahan kesultanan berkembang, menjadikan Maladewa pusat perdagangan laut di Samudra Hindia. Meskipun kecil, negara ini memiliki pengaruh maritim yang besar di kawasan Asia Selatan. Sejarah Maladewa masa modern atau kini. Maladewa menjadi protektorat Inggris pada abad ke-19 dan merdeka pada tahun 1965. Kini, Maladewa dikenal sebagai negara kepulauan wisata dunia dengan ekonomi yang bergantung pada pariwisata dan perikanan. Meski begitu, negara ini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Selanjutnya pada bab 9, mengenal sejarah Nepal. Sejarah Nepal pada masa lalu atau masa kuno. Nepal memiliki warisan budaya dan spiritual yang luar biasa, dikenal sebagai tempat lahirnya Siddhartha Gautama atau Buddha. Pada masa kuno, Nepal berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan kecil yang mengembangkan seni, arsitektur, dan agama Buddha serta Hindu. Pada masa Madhya, Nepal mengalami perkembangan di bidang politik dan kebudayaan. Dinasti Mala terkenal dengan Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur yang masih berdiri megah hingga kini. Hubungan perdagangan dengan Tibet dan India juga semakin kuat. Nepal modern diawali dengan penyatuan oleh Raja Prithvi Narayan Shah pada abad ke-18. Setelah masa kerajaan panjang, Nepal berubah menjadi republik pada tahun 2008. Kini Nepal dikenal sebagai negara pegunungan Himalaya yang menonjol di bidang pariwisata dan spiritualitas. Yang terakhir atau bab 10 yaitu mengenal sejarah Bhutan. Sejarah Bhutan pada masa kuno. Pada masa kuno, Bhutan dikenal sebagai wilayah terpencil di pegunungan Himalaya yang memiliki tradisi keagamaan Buddha Vajrayana. Masyarakatnya hidup sederhana dan menjaga keharmonisan dengan alam. Sejarah Bhutan pada masa pertengahan pada masa Madhya, Bhutan mulai membentuk sistem pemerintahan berbasis biarawan Buddha dan pemimpin spiritual atau lama. Tokoh penting seperti Zhabdrung Ngawang Namgyal menyatukan Bhutan dan membangun identitas nasionalnya. Sejarah Bhutan masa modern atau kini. Bhutan modern dikenal karena filosofi Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto yang menekankan kesejahteraan spiritual, sosial, dan lingkungan. Meski kecil, Bhutan berhasil menjaga kedaulatannya dan kebudayaannya di tengah pengaruh globalisasi. Setelah membahas secara ringkas kedua buku tersebut, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan kedua buku yang saya baca. Itu pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan. Kelebihan dari buku ini tuh bahasanya lengkap dan sistematis. Buku ini membahas perkembangan sejarah Asia Selatan dari masa kuno, kolonial, hingga modern secara berurutan dan mudah dipahami. Yang kedua, mengaitkan sejarah dengan kondisi sosial politik modern. Tidak hanya menjelaskan peristiwa sejarah, tetapi juga membahas dampak terhadap keadaan negara-negara Asia Selatan hingga saat ini. Kekurangan dari buku ini yaitu keterbatasan sumber pustaka modern atau sebagian data dan referensi masih bersumber dari literatur lama sehingga kurang memperhatikan penelitian terbaru. Yang kedua, gaya penulisan cenderung deskriptif, lebih banyak menjelaskan peristiwa daripada menganalisis sebab akibatnya secara mendalam. Selanjutnya pada buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Kelebihan dari buku ini tuh yang pertama, pembahasan per negara itu sangat jelas. Ini membagi topik berdasarkan masing-masing negara sehingga memudahkan pembaca untuk memahami karakter dan sejarah unik setiap negaranya.
Yang kedua, menampilkan perbandingan antar negara. Buku ini menjelaskan hubungan politik, ekonomi, dan budaya di antara negara-negara kawasan Asia Selatan. Kekurangan dari buku ini tuh bahasanya agak formal dan padat, sehingga butuh konsentrasi tinggi agar dapat memahami isi buku tersebut. Yang kedua, kurang menyoroti tokoh dan budaya lokal. Fokus utamanya pada politik dan kenegaraan, sementara aspek sosial budaya hanya disinggung sekilas saja. Demikian critical books review mata kuliah sejarah Asia Selatan yang dapat saya paparkan, dan jika ada kesalahan kata atau gerakan tubuh yang tidak berkenan, saya minta maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.